Akibat membakar sampah, sebuah pabrik patung terbakar di Jalan Perepedan Dalam, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Senin malam. Besarnya api membuat 3 rumah warga yang berdekatan dengan pabrik patung turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Awalnya sih kayak nabun, kebakar pabrik dari pembakaran sampah. Kena ke paku, Pabriknya langsung ke warga kena beberapa rumah, kurang lebih 2-3 rumah lah. Ada 2-3 rumah? Iya, nggak banyak. Ya, sekitar 3 rumah. Inilah kepanikan warga saat api membakar 1 unit rumah semi permanen milik Nenek Ros Fatimah, warga desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi, Senin malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Api padam 20 menit kemudian dengan pengerahan 4 unit armada pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta dan Kabupaten Kerinci, Jambi, Miftahul Gani dan Kopior Gandhi, Ainus melaporkan. Inilah video amatir yang direkam warga kan kobaran api yang terjadi di salah satu ruang guru SMP 8 Makassar Senin malam. Api dengan cepat merembet ke ruang lainnya yang membuat 3 ruang guru hangus terbakar. Sekarang ya besar sekali api. Sebanyak 11 armada pemadam kebakaran kan untuk menjinakkan kobaran api. Kita terjunkan dari Mako Damkar itu 9 unit, terus Posko Timur 2 unit. Berarti ada 11 unit. Ada berapa lama pemadaman, Bang? Sekitaran 20 menit ya. Kita api sudah selesai. Gedung baru atau gedung lama? Gedung lama. Gedung lama. Jadi gedung lama yang terbakar ini jadi khusus ruang guru. Jadi tentu semua perangkat guru baik buku-buku ya itulah yang ini, tapi untuk sarana di kelas masih tetap aman. Akibat korsleting listrik, usai terjadi pemadaman listrik bergilir di kawasan Jalan Batuwaraya, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribo pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews-nya juga akan menyuguhkan beragam informasi penting yang lain. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana ada turnamen bola voli di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Minggu malam ini berakhir ricuh. Ya, ini penonton merusak fasilitas lapangan hingga panitia merugi belasan juta rupiah dan seorang juru parkir terluka dikeroyok. 3.000 penonton turnamen bola voli yang kecewa ini merusak fasilitas lapangan bola voli di Desa Wedoro, Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Kericuan terjadi menjelang pertandingan final yang mempertemukan 2 tim asal Gresik. Penonton marah lantaran salah satu tim tak kunjung masuk ke lapangan sehingga pertandingan tidak dimulai. Selain net dan papan skor, penonton juga merusak tribun dan meja kursi panitia. Karena inilah pada waktu itu penonton sudah penuh dan ada salah satu tim peserta dari Lewayu tidak mau masuk ke lapangan. Jadi itu akhirnya pada waktu itu penonton yang di dalam akhirnya seperti nggak sabaran karena terjadi peristiwa seperti itu. Ada korban? Kalau untuk korban yang di dalam nggak ada korban, tapi kalau korban di luar itu anak parkir yang kena sasaran. Akibat kericuan ini, kerugian yang ditimbulkan mencapai belasan juta rupiah. Selain itu, seorang juru parkir juga terluka akibat dikeroyok.
Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan kini masih meminta keterangan dan tim peserta dan juga panitia turnamen untuk mengetahui secara pasti penyebab kericuhan. Pemirsa, seorang pria pengendara motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah, tidak sadarkan diri. Dan diduga pria tersebut menjadi korban pembegalan. Seorang pria pengguna sepeda motor memperoleh warga dalam kondisi tak sadarkan diri di Jalan Raya Industri Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi bersimbah darah dan tidak sadarkan diri dengan luka di bagian tangan kiri akibat terkena sabetan senjata tajam. Diduga pria pengendara motor tersebut menjadi korban pembegalan. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan saksi. Sedangkan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Amanda Cikarang guna mendapatkan perawatan intensif. Kirain ada yang berantem, saya lihat ke kiri, nah lihat ke kanan ternyata ada dua orang, yang satu udah geletak, yang satu gojek. Nah saya tanya sama gojeknya, itu kenapa bang? Begal katanya. Persisnya saya nggak tahu, karena saya lagi di dalam. Di dalam ya, di dalam ruko ya, toko ya. Itu posisi korban udah ngegeletak, keadaannya seperti apa sih bang? Keadaannya sih apa semua masih ya, cuman emang nggak sadar sama keluar darah terus di sininya. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus pria pengendara motor yang diduga menjadi korban pembegalan kini dalam penanganan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hidi Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi membekuk 3 pelaku begal di Lampung Tengah, Lampung. Selain 2 pria, petugas juga menangkap seorang wanita yang diduga menjadi penada. Aksi pembegalan seorang pelajar oleh 2 orang pria di Lingkar Barat Kampung Adijaya, Lampung Tengah terekam kamera pengawas. Kelompok begal ini terbilang licin, bahkan para pelaku kerap menyamar menjadi tukang ikan keliling usai menjalankan aksinya. Berbekal informasi dari warga, tim TK 308 Polsek Terbanggi Besar berusaha menyergap pelaku yang bernama Andri. Andri kemudian berhasil ditangkap petugas di sebuah rumah kos yang berada di kawasan Bandar Jaya Barat. Tak lama berselang, polisi juga memburu Oki, pelaku kedua, dan Wahyuni selaku penada. Api itu dapat begal. Paham? Makanya kamu ikut, silakan kamu dampingi. Saya jadikan saya mau pulang. Iya, kalau dia takut, ya. Jangan kami pakai ini. Ya, siap. Saat penggerebekan, petugas juga menemukan alat isap sabu atau bong. Modus daripada pelaku ini menyasar kepada korbannya anak-anak, rata-rata anak-anak. Demikian 2 TKP ini anak-anak semua, mepet, kemudian handphonenya diambil dan motornya diambil. Akibat aksinya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Saputra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain otopsi jenazah ayah dan anak balita yang tewas di Koja, tim dokter rumah sakit Polri juga memberikan penanganan medis pada istri dan istri korban. Untuk penyidikan lebih lanjut, dokter juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap istri korban tersebut. Hingga kini, kematian ayah dan anak balitanya di Koja, Jakarta masih misteri. Untuk menyelidiki penyebab kematian, tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga memberikan penanganan medis terhadap istri korban. Selain memperbaiki kondisi fisik, dokter juga melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi karena mungkin sudah beberapa hari tidak makan, kemudian kondisinya kita periksa HP-nya rendah, kemudian kondisinya lemas dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa hari ini baru penyidik bisa meminta keterangan daripada istrinya. Usai diotopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan membusuk di Koja dimakamkan keluarga. Selain itu, anggota Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Balai Rakyat 5. Olah TKP dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya.
Seluruh bagian rumah ditelusuri termasuk mobil dan motor korban serta bagian balkon dan juga atap rumah. Usai olah TKP, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel serta obat-obatan dari rumah tersebut. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, ada AKBP Ivarsan Manoso. Halo, selamat siang Pak Ivarsan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Ivarsan. Halo, selamat siang Mas. Ya, Pak Ivarsan, di sini sudah bersama saya Pram Senjaya dan juga Anggi Pasari. Pak Ivarsan, kita langsung saja. Bagaimana hasil penyidikan awal Bapak, apa penyebab kematian ayah dan anak ini? Terima kasih. Hari ini kami berada di TKP wilayah Koja, Jakarta Utara. Kembali dilakukan penanganan pengolahan TKP lanjutan oleh tim identifikasi Inafis Polres Metro Jakarta Utara. Ini adalah kali ketiga kami melakukan penanganan TKP setelah sebelumnya Satreskrim Jakarta Utara melibatkan beberapa ahli histopatologi forensik, kemudian ahli toksikologi forensik, kemudian ahli psikologi forensik. Sampai hari ini kami terus berupaya untuk secara scientific crime investigation melakukan pengumpulan bukti-bukti. Makin banyak informasi, bukti-bukti yang kami kumpulkan, yang kami himpun dari TKP akan makin optimal menjadi bahan analisa tim yang sampai hari ini terus berupaya mengungkap sebab-sebab kematian. 2 almarhum mayat yang ditemukan di lokasi TKP. Oke. Sampai ini kami telah melaksanakan otopsi, kemudian mengambil beberapa sampel untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, Pak Ivarsan. Secara scientific, untuk membuktikan atau mengungkap sebab-sebab kematian. Oke. Baik, berarti sampai saat ini proses penyelidikan untuk motif dan juga latar belakang masih dilakukan. Sejauh ini apakah ada keterangan dari ibu korban atau istri dari korban, Pak Ivarsan? Terima kasih Mbak. Sampai hari ini terhadap istri almarhum HM masih terus kami lakukan pendampingan oleh tim Polwan Polres Jakarta Utara di masa pemeriksaan visum psikiatrikum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dalam rangka mengidentifikasi dan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan jiwa istri almarhum. Sampai hari ini masih tetap berlangsung, sementara untuk anak almarhum yang umur 2,5 tahun ini dalam perawatan keluarga. Oke Pak Ivarsan, ini banyak sekali di media Pak Ivarsan mengatakan ditemukan banyak bercak darah di tubuh jasad sang ayah dan juga istri korban. Apakah diketahui ini darah dari siapa Pak Ivarsan? Sekali lagi rekan-rekan media, sampai hari ini kami masih dalam proses pemeriksaan. Beberapa ahli kami libatkan dalam penanganan TKP, histopatologi forensik, kemudian toksikologi forensik, sampai saat ini mengidentifikasi DNA, kemudian kemungkinan ada tidaknya zat-zat beracun, obat-obatan keras, kemudian termasuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit dialami oleh para korban. Oke, baik. Sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung baik di Puslapor Mabes Polri maupun di RCM. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ivarsan. Kami berharap juga penyelidikan segera selesai dan menemukan titik terangnya agar semua segera terjawab. Terima kasih banyak Pak Ivarsan. Selamat siang Pak.